Saya Zaki Kusuma, saya sebagai founder dari Banaksi dan sebelah saya ada Mas Rasya Hafid. Dia adalah project officer dari program kerja yang paling baru kita kemarin, yaitu #Turbike in Action with Trust. Dan di kesempatan kali ini kita mau menceritakan ulang dari awal perjalanan kenapa kita bisa menemukan tempat itu sampai hari kemarin. Jadi semuanya itu bermula pada awal kita waktu mau survei Banaksi yang bulan Januari ya saya. Bulan Januari kita mau survei di situ, terus karena sebelumnya kita udah menemukan desa ini di Google Earth dan kita memutuskan untuk tidak ke sana karena menurut kita pada saat itu jalannya luar biasa, karena kita nggak realize kalau itu tuh sebenarnya adalah tambang pasir ya. Kita awalnya kita kira itu ilegal. Tambang ilegal. Kita kiranya itu tambang ilegal dan setelah cari-cari info ternyata nggak ilegal guys, itu tambang beneran. Dan kita nggak berani pada saat itu, akhirnya kita nggak jadi, kita ngambil ke tempat lain pas itu ke Lawang. Cuman tiba-tiba rasanya nyeletus, ayo po, aku mau yang ekstrim katanya. Ternyata dia mau coba off-road gitu ya kan. Terus akhirnya ya udahlah, di tanggal 22 ya, 22 apa 27 gitu, aku lupa, bulan Januari kita berangkat. Akhirnya kita berangkat dan luar biasa. Pertama kalinya kita ke Lumajang pakai si ini ya awal ya, karena off-road guys. Kita ngerasa kayak kalau pakai Avanza kayaknya nggak bisa ya, karena biasanya emang Banaksi pakai mobilku. Cukup khawatir awalnya, tapi kita beranikan diri buat berangkat. Terus gimana tuh waktu perjalanan waktu itu tuh? Perjalanan Iya. menuju lokasi ya pertama kali. Iya, waktu pertama kali. Jujur itu awal-awalnya kan ya udah kayak boring, jalan tol biasa, terus kayak masuk kampung-kampung gitu. Terus ada satu momen dimana kita baru baru juga pertama kali survei, kita ngikutin maps. Nah itu tuh sama maps ya, itu tuh kita diarahin kayak masuk ke tambang pasir gitu. Nah pas kita masuk itu, kalau di maps itu tuh kelihatannya tuh kayak ada jembatan yang nyebrang antara satu titik ke titik lain, itu pakai jembatan gitu, yang dimana bawahnya itu tambang pasir. Nah pas kita lewat situ ternyata jembatan itu longsor. Biasanya bukannya kayak anak Ki longsor Ki. Sumpah? Mbak jadi aku mending tanya orang. Kak, gini sih. Saya tenang. Kan kok seneng sih ngene ane iki. Aku ajane gak seneng, gak iki wis gak gelem aja. Iki sing dalu. Saya tenang. Masa kesana sih ya? Ngawur kon. Itu area tambang. Jembatannya hilang. Terus ya udah, akhirnya kita muter ya, kayak itu kita lewat jalan alternatif. Kita lewat kayak pegunungan Kondang gitu. Sari namanya. Hah? Kondang Sari. Kayak kita ngelewatin bukit gitulah. Nah terus habis turun dari itu kan bukitnya naik terus turun. Dan nanti pas turun itu bakal ketemu kayak jalan jalan setapak, bukan jalan setapak juga sih. Setapak sih itu. Ya, gak ada aspalnya pokoknya. Ya jalan tanah bebatuan Batu. gitulah, nggak ada aspalnya. Itu juga cukup goyang-goyang lah gitu. Itu lumayan jauh itu buat jalan yang bergoyang-goyangnya itu. Bener. 3 kilo ya? Iya. Dan itu lama banget itu kita. Lamanya karena kita kayak pelan-pelan. Iya benar. Dan itu buat pertama kalinya survei Banaksi itu aku pengen pulang. Iya aja. Apa sih? Sama namanya. Jadi hari ini ya kita itu mau ke sekolah di Lumajang ya guys ya. Dimana sekolah itu bener-bener rumah terpencil. Dimana kita tuh bahkan lewat jalan ginian nih. Nih, bayangin nih.
Jalan ginian ini kayak pertama kali ya. Pertama kali ban aksi itu bener-bener. Tuh lihat teleponnya udah cocok. Pertama kali ban aksi bener-bener jalannya tuh se-wow ini gitu. Kayak bayangin tuh. Kanan tuh udah sawah sama gunung-gunung guys. Tuh gunung-gunung tuh. Gimana Mas Zaki? Dia lagi panik anjir. Kalau pas terasa. Dia lagi aku mah santai. Asik ya Mas yo. Asik anjir. Asik. Sumpah kanan Masya Jelasin nih, Allah. Pak Nasi, pertama kalinya aku nggak akan bawa mobil ini. Apalagi setelah ketemu jembatan longsor itu ya, itu kayak mau pulang ya, udah gak mau ini lagi. Tapi ya wis Buru-buru lah, pulang, si orang panik. ini rahasia ini, oh ya lah, wis nanggung bos, Nah, bos iya. gitu. Akhirnya ya udah kita lanjut, terus itu lewat jalan bebatuan tuh goyang-goyang, terus pada saat itu banyak ilalang di tengah ya. Dan kita nggak tahu itu isinya ilalang tuh apa, jadi kita cukup lumayan hati-hati. Yang bikin lama itu sebenarnya, karena kita mau menghindari ilalang tuh kita kan nggak tahu ya di bawahnya siapa tahu ada batu tajam kan bahaya. Terus setelah ngelewatin jalan bebatuan, kita sempat nemu rumah ya, tapi rumahnya kosong, hancur gitu. Itu cukup mencurigakan. Itu mau putar balik gimana? Itu tempat gak ada putar balikannya. Mau tanya orang, kok takut turun mobil. Akhirnya ya udahlah. Tapi tiba-tiba SD itu ketemu. Tiba-tiba banget SD itu ketemu dan pikiran kita berdua, ini SD ada anaknya apa enggak ya? Terus ternyata setelah kita berhenti ada lu anak kecil lu. Ada. Alhamdulillah ada. Terus waktu di sana kita langsung memperkenalkan diri. Awalnya kita ngakunya dari Unif ya, karena kita nggak langsung tuh the point kita dari Banaksi. Kita memperkenalkan diri masing-masing dulu. Aku lupa kalau si Rasya ini beda kampus sama aku kan. Terus orangnya jadi sempet bingung lah kok beda kampus. Terus kita baru menjelaskan kalau kita dari Banaksi dan ternyata kita adalah orang universitas pertama yang menemukan mereka ya. Itu luar biasa karena emang tempatnya dalam sih, hitungannya dalam. Karena kita kesana pun juga handphone nggak ada sinyal, nggak ada apa-apa, jadi ya hitungannya pedalaman lah. Terus habis itu kita ngobrol sama gurunya. Sebenarnya tuh kesana itu nggak ada rencana kan, karena kita udah ngelaksain proker yang bulan Januari itu, kita tuh nggak ada rencana buat kesana lagi sebenarnya. Cuman entah kenapa kita tiba-tiba bilang nanti kita ada acara di bulan Juli pak gitu. Akhirnya kan mau nggak mau kan harus ditepatin ya. Terus kadung ngomong soalnya udah kadung ngomong ke mereka kalau kita mau ke sana. Terus kita tanyain apa yang mereka butuhkan. Kita sampai tanya apa yang mereka butuhin lagi. Terus mereka bilang kita butuh buku, di sana butuh buku. Kita tanya dong buku apa. Kalau bisa buku pelajaran dasar gitu karena mereka di sana katanya belajar harus pakai LKS. Terus ya udah kita akhirnya menyiapkan semuanya itu. Yang pertama yang kita cari itu malah kita beli bukunya dulu. Kita kumpulin uang buat beli buku sama rak buku karena di sana nggak ada fasilitas baca sama sekali kan. Akhirnya kita bawa rak buku, beli raknya, beli bukunya, dan alhamdulillah kekumpul uangnya buat beli rak buku sama bukunya buat isinya juga. Terus setelah survei yang itu, aku kepo kan. Ini kalau misalnya aku nggak bawa mobilku nanti anak-anak itu nggak ini kurang lah mobilnya. Saya kepo gimana ya caranya kalau misalnya pakai Avanza bisa nggak ya? Terus kita ke sana ya, tanggal 9 Mei. Tanggal 9 Mei kita ke sana pakai Avanza sama ini berdua. Lewat Gondang Sari itu lagi karena aku kepo dan ternyata mobilku kebanting-banting di situ. Tapi kalau yang survei kedua gimana? Nggak nothing special ya? Ya udah kayak ya kan kita Karena udah sama pernah ya. lihat. Sebenarnya yang paling unik itu yang paling bikin kagetin selain Gondang Sari adalah waktu survei pertama itu pas jalan pulangnya. Karena kita nggak tahu kita sempat kesasar ya, hampir masuk pantai. Kita hampir masuk pantai dan hampir masuk pasir yang nyedot itu. Dan ternyata kita harus lewat jembatan dan jembatannya itu kalau kata orang sana itu jembatan kelingking ya, karena katanya kita
gap antara separator sama bodi mobil kita itu belum tentu kelingking kita bisa masuk. Dan itu sempit banget tapi alhamdulillah lewat. Kalau Avanza sih gampang ya, ini lumayan effort cuman bisa lewat, semuanya bisa lewat alhamdulillah. Tapi yang survei kedua itu luar biasa ya capseknya ya, kita nggak nyangka kita dibayarin makan. Oh iya. Kita sebenarnya survei kedua itu kan nggak ada biaya makan sebentar kitanya, terus tiba-tiba bapaknya ngajak kita makan dan surprisingly dibayarin. Itu luar biasa. Saya itu harus terima kasih ke Pak Samsul ya. Itu kepala sekolah yang luar biasa sekali. Setelah survei yang kedua ngajak Avanza bisa, oke, kita berangkat. Tanggal 13 kemarin kita berangkat. Pemberhentian pertama ini nanti rest area Sidoarjo karena rahasia mau ngisi diesel. Terus pembagian Today guys, ini 9:23 nih. Kita lagi di Boran. kita berantah. Tulisannya sih tadi 20 menit lagi ya. Tulisannya Google Maps gue. gak gini sih Kan kalau data nih. gak sing arek rumah. Jaro Virginia. Sing arek Lumajang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tadi saya yang perempatan itu loh, Pak. Jogging dikit ya. The view is really amazing though. Wow. Kiri masuk balik kiri. Lurus yo. Gas. Lurus. Tahan lurus, tahan. Tahan. Hey! Tantannya gila. Wow, amazing. Really it's amazing, guys. Kita udah tahu juga, kita udah survei 2 kali, jadi ya kita memilih jalan yang istilahnya lebih efisien dan lebih aman lah. Betul. Tapi bukannya kemarin sempat kesasar ke tambak aktif juga ya? Itu bagian mereka lah yang kesasar, karena saya udah pro jadi nggak kesasar gitu. Tapi kita lewat jalan yang agak beda karena kita kan nggak lewat Gondang Sari itu. Akhirnya kita jalan pulang sama jalan pergi kan sama lewat Pantai Bambang. Lewat Pantai Bambang kan kamu? Apa Iya, beda? Oh sama kan, Sama, Pantai Bambang ya. Karena ada males lewat Gondang Sari. Avanza pada saat hari H kemarin itu kan lebih ceper ya. Ya kemarin yang nggak ceper aja kayak gitu kebating-bating, apalagi kemarin gitu. Jadi sempat kesasar sih aku karena aku kayak lupa perempatan itu yang mana. Aku kira yang pertama ternyata yang kesekian atau keberapa itu. Yang kesekian. Tapi alhamdulillah perjalanannya lancar. Dan buat kegiatannya gimana kemarin sebagai PO? Ini apa ini? Halo. Kegiatannya. Aku bakal punya kasih waktu berapa detik ya guys? Diri dan lapangan. Oke, udah paham ya, oke. Pip 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 pip. Tolong adakan troli. Kegiatannya ya seru sih. Kita juga disambut baik dengan adik-adik yang di sana. Terus dengan guru-gurunya juga kita disiapin es teh, disiapin Siapin gorengan. disiapin bolu. Terus
Ya kemarin aku juga sempat bantuin buat yang apa rak-rak Oh sama iya. souvenir. Iya benar-benar. Dan surprisingly anak-anak di sana mau diajak belajar. Iya. Nah itu buat pertama kalinya sebenarnya Banaksi anak-anaknya mau diajak belajar dan materi kita dicatat. Ya. Maksudnya ada beberapa kelas yang dari kitanya nyuruh mereka nyatet dan surprisingly dicatat beneran dan disimpan gitu. Bahkan ada satu jenjang yang malah minta PR ke gurunya, padahal kita besoknya itu gak datang lagi gitu. Sebenarnya takut kecewa, saya takut Iya. bikin mereka kecewa, tapi anaknya luar biasa keren. Terus setelah kegiatan, setelah masang-masang rak buku, kita start kegiatan tuh jam 10 ya. Harusnya itu jam setengah 9 atau jam 9, cuma karena kita berangkatnya tuh molor setengah jam, kita jam 6 baru berangkat. Baru sampai sana tuh jam berapa ya? Kalau kamu jam berapa? Jam 9. 10 pas. Oh, jam 10 pas. Aku jam 10 lebih berapa gitu, tapi makanya mereka mulai duluan. Karena ya karena aku kesasar kan, jadi rahasia yang nyampe duluan. Terus habis itu kegiatan tuh kalau ngajarnya itu selesai jam setengah 12. Jadi dari jam 10 sampai setengah 12 aja, cukup sebentar tapi ya mereka cukup happy lah. Terus yang lama itu adalah bangun rak ya. Rak buku itu karena ada 5 yang kita ada 6 total, 1 udah dirakit, 5-nya belum. Itu cukup lama guys. Sebenarnya satu rak itu cuma 1 doang tuh yang lama tuh, dikerjakan paling banyak orang tapi paling lama. Terus yang lama lagi itu adalah naruh-naruh bukunya, karena kardus bukunya tuh berat dan nggak bawa troli, jadi ya lumayan effort lah. Terus kita baru keluar dari sana itu jam 2, terus kita diajak sama kepala sekolahnya buat ke Pantai Watu Pecak buat Pantai Watu makan. Pecak. Ya cukup seru ya kita hari ini ya. Bertemu adik-adik. Ya, it's a wonderful experience. Nah, kita melewati jalanan yang antah berantah ini. Ya ini seru banget gila. Okay, back again with me. So right now we're going to eat some food, man. Eat some food, bro. Yeah, we're gonna have a lunch. Yes, as you know in here, we got Haikal. Sinyo is sleeping. Vito in here. Oh yeah. So look at the sky, look at the view, man. I love this view. I love this thing, like, you know. Woo! Yeah. Yeah. Hai guys. Jadi kita sudah berhasil melewati hal yang sangat menyeramkan dalam hidup saya, dan luar biasa effort kali ini karena kita tidak hanya memberikan fasilitas pengajaran yang lebih baik, kita juga memberikan fasilitas yang belum pernah ada sebelumnya di sekolah itu, dan meratakan struktur jalan. Kapan lagi boy kita keluar kota Panaksi ngerubah struktur jalan cuma buat demi kita doang. Itu dia. Jadi di mobil tadi ada 2 parkir pribadi namanya tuh. Betul, dan literally Banaksi kali ini tuh sangat membondingkan anggota, terutama yang di dalam mobil ya, karena butuh kerjasama bagi banyak orang. Mau dibayarin sama bapaknya, luar biasa, kita tersentuh banget karena buat pertama kalinya Banaksi itu kepala sekolahnya itu sangat-sangat menghargai kehadiran kita gitu. Kita benar-benar terima kasih ke Setuju. Pak Samsul atas jamuannya, dan juga apresiasi kepada kita, juga mengapresiasi kembali ke Pak Samsul. Semoga kebaikan beliau dibalas sepadan lah ya, amin. Dan buat Pak Samsul kemarin uangnya kan dikembalikan tuh, sebenarnya kaget kan. Iya. Itu rezeki anak soleh lah. Dulu. Itu bukan kita kok yang bayarin Pak Samsul, ya ada seorang. Jadi overall Banaksi kemarin gimana tuh sebagai PO? Kamu dulu deh. Overall sih Banaksi kemarin one of yang paling sukses setelah yang bulan Juli kemarin yang di Madura itu. Overall Boleh. karena kebermanfaatannya banyak, dan kayaknya ini Banaksi sebagai pembuka experience pertama kita untuk explore pedalaman daerah lagi deh. Karena menarik sebenarnya, walaupun penuh tantangan, cuman seru dan seneng aja gitu. Kalau dari PO-nya gimana? Kalau dari aku sendiri emang menurutku dari proker yang terakhir kemarin itu tuh apa ya, kalau dari aku sih
apa ya, konsep yang fresh lah daripada Banaksi yang sebelum-sebelumnya. Karena kan biasanya kita cuman ngajar terus kita ngadain games gitu kan. Nah, tapi di sini kita tuh ngajar terus kita juga bawa istilahnya kayak perpustakaan mini gitulah. Dan itu belum pernah terjadi di proker-proker sebelumnya. Jadi ya dengan adanya proker yang terakhir kemarin, harapannya semoga Banaksi ini bisa makin berkembang Amin. dan mencakup lebih banyak sekolah-sekolah yang emang membutuhkan bantuan lah gitu. Betul. Amin. Min. Ya, so far kita sekali lagi terima kasih ke Pak Samsul dan seluruh keluarga besar di SDN Bades 6 Lumajang yang telah menerima kehadiran kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk bermain bersama adik-adik di sana, dan juga memberikan kesempatan kita untuk memenuhi kebutuhan mereka tentang buku. Kita terima kasih, dan gak lupa terima kasih juga kepada teman-teman Banaksi yang kemarin ikut dan selalu mensupport program Banaksi. Dan terima kasih juga buat Rasya, PO yang luar biasa, sudah menemani hampir setengah tahun teman-teman. Persiapannya kan 6 bulan, dari bulan Januari kita survei sampai kemarin bulan Juli, ya 6 bulan lebih lah, tambah 7. Luar biasa sekali teman-teman perjalanan yang kemarin. Semoga bukan hal terakhir ya, semoga itu yang pertama bukan yang terakhir. Dan buat Rasya jangan bosen kalau misalnya tiba-tiba disuruh belusukan lagi. Habis ini nyalon jadi bupati kayaknya. Wis. Tenang aja. Kayak gitu mungkin mau ditutup sama Rasya. Oke, mungkin terima kasih buat semuanya yang telah mendukung acara kami. Terus terima kasih juga buat seluruh pendonor maupun para sponsor. Oh iya, betul. Ya kan? Sponsor dan Yang juga telah- donasi. Ya, yang juga donasi, yang telah Donatur kali. iya telah menjadi donatur lah buat acara kami ini. Semoga dengan pihak-pihak tersebut yang telah membantu kami itu bisa juga bermanfaat balik ke pihak-pihak tersebut. Amin. Semoga kedepannya Banaksi semakin berkembang, semakin maju, Amin. semakin besar, Amin. dan semakin berimpact ke lingkungan sekitar. Amin. Oke teman-teman, sekian cerita dari kita, semoga bermanfaat, dan apapun yang kita lakukan semoga sepadan balasannya. Amin. Terima kasih teman-teman, dadah.